Apa untuk memberikan suasana yang meriah di ulang tahun paroki kita yang ke-96. Memang kita tidak merayakan begitu meriah dalam kesederhanaan, tetapi dalam liturgi sungguh memberikan suasana warna yang berbeda. Bahwa kita anggota gereja di paroki kita ini terdiri dari beraneka macam suku. Kita tunjukkan rasa bersatunya, rasa kebersamaan sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Dan pada misa minggu ini kita akan bersama-sama mendengarkan surat Gembala Prapaskah dari Bapak Uskup Agung kita, yaitu Monsinyur Rupiatmoko, yang menyampaikan pesan-pesan sebelum kita memasuki masa Prapaskah. Maka marilah kita siapkan hati kita dengan penuh rasa syukur dan juga memeriksa batin kita, mohon ampun atas segala kekurangan kita di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kita
Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami bersyukur karena melalui Putramu Yesus Kristus, Engkau telah mengangkat martabat orang-orang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan menderita. Kami bersyukur atas ulang tahun paroki kami, Santo Paulus Miki Salatiga yang ke-96. Semoga teladan hidup Putramu menggerakkan kami untuk melakukan hal yang sama, sehingga karya penyelamatan-Mu sungguh menjadi nyata dalam diri kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan diambil dari kitab Imamat. Tuhan Allah berfirman kepada Musa dan Harun, apabila pada kulit badan seseorang ada bengkak atau bintil-bintil atau panu yang mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya, ia harus dibawa kepada Imam Harun atau kepada salah seorang dari anak-anaknya yang adalah imam. Karena orang itu sakit kusta, maka ia najis, dan imam harus menyatakan dia najis karena penyakit yang di kepalanya itu. Orang yang sakit kusta harus berpakaian cabik-cabik dan rambutnya terurai. Ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, najis, najis. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis, ia harus tinggal terasing. Di luar perkemahanlah tempat kediamannya. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, jika engkau makan atau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu demi kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia mohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat melahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, katanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk penahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota, di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Menjelang Prapaskah, saya akan membacakan surat gembala dari Bapak Uskup Agung kita. Saudara-saudari umat Allah Keuskupan Agung Semarang yang terkasih, hari ini bersama dengan gereja semesta, kita merayakan Hari Orang Sakit Sedunia ke-32. Inilah kesempatan indah bagi kita dalam kesatuan dengan Bapak Suci Paus Fransiskus untuk secara khusus berdoa bagi semua orang yang sakit agar diteguhkan dalam harapan akan penyertaan Tuhan. Kita berdoa juga bagi yang bekerja merawat orang sakit, para dokter, perawat, tenaga non-medis, dan keluarga dari orang yang sakit, dan yang terus berjuang demi kebaikan sesama yang menderita. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan berkat dan rahmat-Nya
yang terus menyertai, meneguhkan, menguatkan, serta memberikan penghiburan. Bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan berkisah tentang seorang kusta yang disembuhkan oleh Yesus. Perjalanan iman si kusta ini sungguh menarik untuk kita renungkan bersama. Pertama-tama, datang kepada Yesus, kemudian berlutut di hadapannya dan mohon bantuannya dengan berkata, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Ia berkata demikian karena percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkannya dari kusta. Yesus menanggapi iman orang itu dengan belas kasihannya. Ia lalu mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dalam kisah ini terlihat adanya perjumpaan antara kerendahan hati si kusta yang memohon dan berbelas kasih, dan belas kasih Yesus yang menyatakan kerahiman Allah sendiri. Permohonan si kusta disambut oleh Yesus dengan kesediaannya memenuhi apa yang diharapkannya. Buahnya adalah kesembuhan dan pulihnya kembali martabat pribadinya. Ia tidak lagi harus menyatakan dirinya najis, juga tidak harus menutupi mukanya sambil berseru, "Najis, najis." Ia tidak harus tinggal di luar perkemahan dan terasing dari komunitasnya, sebagaimana diatur dalam kitab Imamat bacaan pertama yang kita dengarkan tadi. Setelah mendapati dirinya sembuh dari kustanya, ia pun tidak bisa menahan diri untuk tidak memberitakan peristiwa itu, meskipun sebelumnya telah diperingatkan dengan keras oleh Yesus untuk tidak memberitahukan apa-apa tentang hal itu kepada siapapun. Ia tetap menyebarkannya kemana-mana. Ia mempunyai iman yang tumbuh berkat perjumpaannya dengan Yesus. Imannya berbuah dalam bentuk syukur dan kesaksian. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, sebentar lagi kita akan memasuki masa Prapaskah, masa khusus yang disediakan oleh gereja untuk melakukan pertobatan. Kita diundang datang kepada Allah dan memohon belas kasih serta pengampunannya melalui laku tobat yang akan kita wujudkan dalam doa, mati raga, dan derma, serta dimahkotai dengan perayaan sakramen rekonsiliasi atau sakramen tobat. Tema masa Prapaskah tahun ini adalah tinggal dalam Kristus, bertumbuh dalam iman, dan berbuah dalam kesaksian. Melalui tema ini kita diingatkan kembali untuk senantiasa tinggal di dalam Kristus, bersatu dengannya, agar iman kita terus bertumbuh dan kita pun siap sedia diutus menjadi pewarta dan saksi baginya dalam hidup kita setiap hari. Tema ini sangat selaras dengan gerak pastoral Keuskupan Agung Semarang tahun 2024, tinggal dalam Kristus dan berbuah, berjalan bersama untuk formatio iman berjenjang dan berkelanjutan. Masa Paskah yang ditandai dengan laku tobat adalah masa formatio iman. Dengan menjalani dan menghayati masa Prapaskah secara sungguh-sungguh, maka kita akan semakin erat bersatu dengan Kristus yang rela menderita, sengsara, dan wafat untuk menyelamatkan kita. Buah persatuan itu adalah iman yang terus bertumbuh dan iman yang berbuah dalam kesaksian hidup. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, iman kepada Kristus yang telah bertumbuh berkat persatuan kita dengan Kristus diharapkan berbuah nyata dalam hidup setiap hari. Salah satu buah iman itu adalah kehadiran kita dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara melalui keterlibatan aktif dalam pemilu tahun ini. Pada kesempatan ini, saya ingin mengingatkan lagi bahwa pada hari Rabu 14 Februari kita bangsa Indonesia akan menyelenggarakan pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilu legislatif. Karena itu perlu saya tegaskan bahwa kita semua yang sudah memiliki hak pilih dan sudah terdaftar sebagai pemilih tetap wajib datang ke tempat pemungutan suara atau TPS. Dan dengan bebas penuh sukacita memberikan hak pilih atau hak suara kita. Jangan golput. Bapak Uskup mengingatkan kepada kita,
jangan golput. Jangan pernah memberikan suara kita untuk dibeli atau untuk kepentingan sesaat orang yang haus akan kekuasaan dan jabatan. Suara kita sangat menentukan siapa yang berhak memimpin negara ini hingga 5 tahun ke depan. Satu suara kita sangat menentukan nasib bangsa kita. Karena itu, marilah kita tentukan pilihan sesuai dengan bisikan suara hati yang benar dan bukan karena keterpaksaan dan ketakutan, apalagi karena amplop yang kita terima. Sebagai landasan untuk memilih, saya mesti mengulang dan menyampaikan sekali lagi seruan para uskup Indonesia yang tergabung dalam Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI, yang juga pernah saya kutip dan sampaikan dalam pesan pastoral akhir tahun 2023 yang lalu. Kami, para uskup Indonesia, mendorong umat terlibat aktif untuk melahirkan para pemimpin baru yang memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menghormati kebinekaan, memiliki integritas atau keutuhan kepribadian, mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan, mempunyai keberpihakan kepada kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir, difabel, memiliki rekam jejak yang terpuji, menjunjung tinggi martabat manusia, dan menjaga keutuhan alam ciptaan. Saya ingin memberikan dukungan dan doa khusus untuk Anda semua yang terpanggil menjadi petugas pemilu, baik yang menjadi panitia penyelenggara maupun menjadi saksi dan pemantau, untuk benar-benar bekerja secara profesional sebagai wujud kesaksian iman Kristiani Anda. Kita bekerja untuk kelancaran dan keberhasilan dalam mewujudkan pemilu yang damai, jujur, adil, transparan, berkualitas, dan bermartabat. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, saya mengajak Anda semua untuk tidak henti-hentinya berdoa kepada Tuhan agar penyelenggaraan pemilu nanti terlaksana dengan lancar, aman, dan damai, serta tidak menyisakan konflik, apalagi perpecahan di antara sesama anak bangsa. Pilihan dapat saja berbeda di antara kita, namun persatuan dan persaudaraan di antara sesama anak bangsa mesti terus dijaga dan diutamakan di atas kepentingan pribadi, kelompok, ataupun golongan. Marilah kita memasuki masa Prapaskah dengan hati yang terbuka, terus tinggal dalam Kristus, dan mengusahakan persatuan dengannya, agar kita terus bertumbuh dalam iman dan menghasilkan buah nyata dalam kesaksian hidup. Selamat berdoa, berpantang, dan berpuasa berkah dalam. Sekarang saya membacakan peraturan puasa dan pantang di tahun 2024. Mengacu pada ketentuan pastoral Keuskupan Regio Jawa tahun 2016 pasal 138 nomor 2B dalam kaitannya dengan Kanon 1249 1253 KHK 1983 tentang hari Tobat, peraturan puasa dan pantang ditetapkan sebagai berikut. 1. Hari puasa. Di tahun 2024 ini dilangsungkan puasa pada hari Rabu Abu 14 Februari dan Jumat Agung 29 Maret. Hari pantang dilangsungkan pada hari Rabu Abu dan 7 Jumat selama masa Prapaskah sampai dengan Jumat Agung. Dalam hal ini ada catatan khusus bagi para petugas pemilu yang benar-benar tidak bisa menjalankan pantang dan puasanya pada hari Rabu Abu 14 Februari, saya memberikan dispensasi untuk dapat menggantinya pada hari Kamis 15 Februari. Jadi dispensasinya tidak meniadakan tetapi menggeser harinya, yaitu hari Kamis. Apa yang dimaksud dengan puasa? Yang dimaksud dengan puasa adalah makan hanya sekali saja dalam sehari pada hari Rabu Abu dan hari Jumat Sengsara dan wafat Tuhan. Jadi hanya sekali makan dan tidak ada istilahnya buka puasa. Ya.
Jadi kita sehari dari pagi sampai malam sampai besok pagi hanya makan sekali. Ya, tidak lalu nanti nunggu jam 6 kita buka. Nah, itu bukan puasa Katolik, ya. Itu puasa saudara kita. Umat beriman yang wajib berpuasa adalah yang berumur antara 18 tahun sampai dengan awal tahun ke-60. Yeah. Sing pun yuswa 60 tidak wajib. Yeah. Kita para lansia lalu gembira. Yang dimaksud dengan berpantang adalah tidak makan daging atau makanan lain yang disukai pada hari Rabu Abu dan setiap hari Jumat selama masa Prapaskah. Sesuai dengan tradisi gereja, waktu untuk berpantang dapat dilakukan juga setiap hari Jumat sepanjang tahun, kecuali hari Jumat itu merupakan hari pesta wajib. Umat beriman yang wajib berpantang adalah yang sudah genap berumur 14 tahun sampai yang masih hidup. Jadi yang usia 90, usia 100 kalau masih hidup tetap wajib pantang. Karena peraturan puasa dan pantang tersebut sangat ringan, serta agar setiap pribadi dan komunitas dapat memanfaatkan 40 hari masa Prapaskah sebagai kesempatan istimewa untuk membina pertobatan dengan tobat dan mati raga, kami anjurkan beberapa hal berikut. Pertama, masing-masing pribadi, keluarga, dan komunitas menentukan bentuk mati raga, pantang, dan puasa yang lebih bermakna sesuai dengan jenjang usia. Pada hari pantang dan atau hari-hari lain yang ditentukan, setiap keluarga atau komunitas dapat berpantang makan nasi atau menggantinya dengan bahan makanan pokok lokal dengan satu macam lauk. Jadi bisa saja pantangnya tidak makan nasi, juga tidak lontong, tidak kupat, ya. Mungkin makan telo atau jagung atau nasi jagung lalu dengan satu lauk itu. Selama 40 hari dalam masa Prapaskah secara pribadi atau secara bersama dalam keluarga atau komunitas biara atau pastoran atau seminari memilih wujud pertobatan dan silih yang lebih berdaya ubah. Setiap pribadi, keluarga atau komunitas dapat mewujudkan karya amal kasih bagi mereka yang membutuhkan. Setiap pribadi, keluarga atau komunitas dapat melatih diri lebih tekun dalam olah rohani, antara lain melalui ketekunan membaca dan merenungkan kitab suci, mengikuti renungan APP, rekoleksi atau retret, latihan rohani, ibadah jalan salib, pengakuan dosa, meditasi, dan adorasi. Ini hal-hal yang selama masa Prapaskah bisa kita lakukan. Saya sudah cukup lama, lebih dari 10 tahun kalau masa Prapaskah, saya juga pantang HP pada hari Jumat dan hari Rabu dan Jumat. Maka kalau hari Rabu dan Jumat nyontolong ora usah ngubungi saya. Karena saya matikan dari Selasa sore sampai Selasa malam sampai Rabu sore, Kamis malam sampai Jumat sore HP saya off-kan. Karena itu juga menjadi bagian kesenangan saya, bagian yang mengikat saya. Maka pada hari pantang itu saya mencoba untuk tidak terikat dengan HP. Wah, saya harus pakai HP Romo karena saya berdagang. Oke, boleh, tapi bisa mengurangi, mungkin tidak main media sosial melalui HP. Ya, ini juga bentuk niat kita bermati raga. Monggo, semua bisa dilakukan. Ya, yang penting bahwa ada niat. Mungkin dari aturan yaitu terlalu ringan, maka kita bisa menambahkan bentuk mati raga kita. Ketika kemudian kita tidak menjalani, itu tidak berdosa karena ada niat, tapi mungkin sesuatu hal membuat kita tidak menjadi dosa bagi kita. Saudara-saudari yang terkasih, itulah surat Gembala Prapaskah dari Bapak Uskup Agung kita, Monsinyur Robertus Rupiatmoko. Semoga kita dengan memasuki masa Prapaskah, kita semakin bersemangat mempersiapkan diri, memperbarui diri untuk menyongsong peristiwa yang agung, yaitu sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Terpujilah keluarga kudus Yesus, Maria, dan Yusuf. Kita bangkit berdiri memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Oleh Kristus kita mengenal Allah Bapa yang berbelas kasih kepada umatnya yang menderita, maka marilah kita memanjatkan doa kepadanya. Semoga Allah Bapa memberkati Bapak Suci, para uskup dan para imam, agar selalu memberi teladan keprihatinan terhadap yang terpencil, yang sakit, dan dikucilkan dari masyarakat. Marilah kita mohon. Engkaulah tumpuan harapan dan hidup kami ya Tuhan. Semoga Allah Bapa membimbing para pejabat pemerintahan, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas pelayanannya dengan penuh tanggung jawab, demi keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Marilah kita mohon. Engkaulah tumpuan harapan dan hidup kami ya Tuhan. Semoga Allah Bapa menghibur dan menemani para penderita sakit, sehingga mereka tidak merasa disendirikan serta dibuang, namun tetap berjuang memberi kesaksian cinta Tuhan di dalam penderitaan sakitnya. Marilah kita mohon. Engkaulah tumpuan harapan dan hidup kami ya Tuhan. Semoga Allah Bapa menggerakkan hati kita agar jangan hanya memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam gereja, tetapi juga meluhurkan Tuhan melalui pengabdian tulus demi keselamatan sesama. Marilah kita mohon. Engkaulah tumpuan harapan dan kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami berdoa untuk kedamaian arwah Ibu Maria Murjati Kancono, Bapak Stefanus Kancono Giriwijoyo, Bapak Sutejo, Ibu Marta Selitayer, yang telah Kau panggil menghadap Engkau. Semoga limpahan berkat rahmat pengampunan yang Kau nyatakan kepada saudara-saudari kami yang telah Kau panggil ini, mereka mengalami sukacita abadi di surga dan menjadi pendoa bagi kami semua. Kami mohon. Semoga melalui teladan Santo Paulus Miki yang selalu peduli terhadap sesama, kami pun tergerak hati sebagai umat paroki untuk membantu saudara-saudari kami yang saat ini membutuhkan uluran tangan kami, mereka yang mengalami korban bencana banjir, khususnya di Pantura. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa, dengarkanlah doa-doa kami, teguhkanlah iman kami, agar kami semakin percaya akan kekuatan cinta kasih yang mengalir dari-Mu sendiri, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, semoga berkat persembahan roti dan anggur ini Engkau berkenan membersihkan dan menyembuhkan kami dari segala dosa. Barulah hidup kami berkat karya penebusan Putramu Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kehalahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-hambamu Ibu Maria Murjati Kancono, Bapak Stefanus Kancono Giriwijoyo, Bapak Sutejo, Ibu Marta Seli Tayer yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka yang menjadi satu dengan putramu dalam kematian juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita bernyanyi bersama. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Damai Tuhan senantiasa bersamamu.
Saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Yang diperbolehkan menyambut komuni kudus adalah umat yang menurut hukum Gereja Katolik tidak terkena halangan, sudah menerima komuni pertama, atau sudah diterima secara resmi dalam Gereja Katolik. Bagi anak-anak yang akan menerima berkat Tuhan melalui Romo, dapat menempatkan diri di depan pintu utama dan berbaris rapi di belakang misdinar. Terima kasih.
Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Penyayang, kami bersyukur atas uluran tangan Putra-Mu yang menyembuhkan dan membersihkan kami dari segala noda dosa. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu bagi kami umat-Mu di Paroki Santo Paulus Miki ini dalam perjalanan 96 tahun. Semoga kami pun semakin rajin menyucikan diri kami demi terciptanya keharmonisan hubungan kami dengan Dikau dan sesama dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Marilah kita doakan bersama doa kepada Santo Paulus Miki. Santo Paulus Miki, misionaris gereja yang setia, bimbinglah kami untuk siap diutus menjadi misionaris Kristus dalam mewartakan kabar sukacita. Santo Paulus Miki, misionaris Kristus yang setia, ajarilah kami untuk membagikan sukacita dalam suka dan duka hidup panggilan dan perutusan kami. Santo Paulus Miki, misionaris Kristus yang setia, bantulah kami untuk rela berkorban dan peduli pada kebutuhan sesama kami. Semoga kehadiran kami mampu mewartakan Kristus, membawa sukacita bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. Amin. Warta Gereja. Penerimaan kolekte misa Minggu 4 Februari. Kolekte pertama sebesar Rp17.991.000. 100% kolekte pertama disetorkan sebagai kolekte KWI. Kolekte kedua sebesar Rp10.739.000. Amplop persembahan sebesar Rp9.290.000. Sumbangan parkir sebesar Rp1.436.000. Misa Rabu Abu diadakan Selasa 13 Februari pukul 5 sore dan Rabu 14 Februari pukul setengah 6 pagi dan 5 sore. Misa Rabu Abu Sekolah Katolik diadakan Kamis 15 Februari untuk Yayasan Marsudirini pada pukul setengah 8 pagi, untuk SD Kanisius Cungkup dan SMP Pangudi Luhur pada pukul 10 pagi. Selama masa Prapaskah, misa harian Jumat pagi dipindah sore setelah ibadah Jalan Salib. Ibadat Jalan Salib dimulai pukul 5 sore mulai tanggal 16 Februari. Mohon konfirmasi Ketua Lingkungan untuk waktu dan tempat pelaksanaan misa lingkungan. Jadwal tertera di layar. Pertemuan Ibu Santa Monica dilaksanakan pada Minggu 18 Februari setelah misa kedua di Aula La Salette. Kartu gardu telah tersedia di loker lingkungan. Pengumpulan dana gardu khusus bulan Januari dan Februari dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 18 Februari pukul 7 sampai 10 pagi di teras sekretariat. Persekutuan Doa Rahim Allah Salatiga mengajak OMK untuk mengikuti rekoleksi bertemakan Love, Death and Sex yang akan diadakan pada Minggu 3 Maret pukul setengah 9 pagi di Rumah Doa Rahim Allah Butuh. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Romo Ignatius Fajar Himawan MSF. Kegiatan rekoleksi ini tidak dipungut biaya. Kegiatan penyegaran dan pelatihan pendampingan PIA bersama Romo Yunarvian Dwi Putranto PR dilaksanakan pada Minggu 25 Februari pukul 10 pagi di Aula Santo Paulus Miki.
Setiap lingkungan mohon mengirimkan wakilnya. Buku panduan dan kotak APP yang sudah dipesan bisa diambil di sekretariat di jam kerja. Untuk pasutri yang berulang tahun perkawinan pada bulan Februari, silahkan mendaftar melalui TPKL masing-masing. Demikian Warta Gereja, terima kasih. Saudara-saudari, tentunya kita bersyukur karena hari ini kita merayakan ulang tahun paroki kita di bawah perlindungan Santo Paulus Miki yang ke-96. Kita tadi berdoa untuk meneladan Santo Paulus Miki, di antaranya bahwa kita memohon agar kita dibantu untuk rela berkorban dan peduli pada kebutuhan sesama kami. Saudara-saudari, seperti yang diumumkan dalam awal misa tadi dan juga kesempatan tadi, bahwa saudara-saudari kita khususnya di Pantura, di Paroki Gubuk, Paroki Purwodadi, Kudus, Demak, sekarang ini mereka sedang dilanda bencana banjir yang sudah beberapa hari berlangsung. Tentunya kita sebagai saudara, sebagai tetangga, tergerak hatinya untuk ikut peduli membantu mereka. Apalagi kita baru saja berdoa menghayati teladan Santo Paulus Miki. Maka nanti setelah misa di pintu keluar disediakan kotak untuk peduli banjir. Saudara-saudara kita, Bapak Ibu bisa menyisihkan harta yang jenengan miliki untuk mendonasi, dan itu semua akan kita sumbangkan kepada mereka yang membutuhkan. Tentunya disinilah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan bahwa kita ini layak menjadi murid Santo Paulus Miki, meneladan semangat spiritualitas Santo Paulus Miki yang mengajak semua orang untuk peduli. Maka mari di hari ulang tahun paroki kita rayakan melalui kasih kita, melalui kepedulian kita. Setelah ini diberi kesempatan kepada Dr. Epsilon sebagai Wakil Ketua Dewan Pastoral Paroki untuk bisa menyampaikan sambutan di hari ulang tahun paroki kita. Lalu setelah itu akan dilaksanakan pemotongan tumpeng, dan selesai pemotongan tumpeng kita bersama-sama menyanyikan Mars Paulus Miki. Monggo Pak Epsilon. Yang terhormat Romo Paroki, Romo JPA Jeng Seswanto MSF, Sugeng Enjang Romo, Suster Buder, Bapak Ibu, pemuda-pemudi, kemudian anak-anakku semuanya. Izinkan saya sedikit berpantun ya Romo. Gosok gigi malam-malam, selamat pagi berkah dalem. Kurnya hebat ya, nyanyi 3 oktav, suaranya sangat magis. Mohon maaf pantunnya habis gitu ya. Terima kasih, hari ini sungguh sangat berbahagia saya mewakili umat begitu yang telah digembalakan oleh Romo Jayeng di sini, mengucapkan selamat ulang tahun ke-96 yang akan tahun ini dirayakan secara sederhana. Setelah ini bila Bapak Ibu berkenan bisa mengikuti pesta umat dengan jajan pasar dan sebagainya begitu, karena tahunnya memang 96 gitu ya. 100 nanti kami mohon umat untuk bisa nyengkuyung bersama ketika kita mengadakan ulang tahun yang lebih meriah lagi. Kemudian kami mohon maaf atas semua pelayanan yang ada di pagi hari ini, terutama mungkin kami lihat tadi banyak umat yang dari luar kota begitu, itu seandainya ada ketidaknyamanan yang di atas, yang di luar seperti itu, inilah kita yang gerejanya tidak akan pernah cukup ketika ada hari-hari khusus.
Apakah kita perlu melebarkan gereja itu seperti itu ya? Ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Kita bicarakan, kita perlu usul, masukan dan saran dari seluruh umat sehingga gereja kita di ulang tahun ke-96 ini makin maju dan penuh berkat. Tiada yang lebih indah kecuali Bapak Ibu, seluruh umat di sini sehat. Anda semua sehat kan? Sehat. Kalau tidak sehat tidak sampai di sini begitu ya. Bagi yang tadi belum sarapan, silahkan sarapan di soto masing-masing gitu ya, karena hanya jajan pasar gitu ya. Tapi kami berharap pesta umat yang sangat sederhana ini memberikan bekas bahwa inilah kita. Hari ini KUR sangat inkulturatif gitu ya. Mungkin Bapak Ibu belum pernah dengar dari gaya Padang ya Mas Agung ya, dari Padang. Ternyata dari budaya kita ini banyak mengandung unsur musik yang sangat megah indah seperti itu, dan semoga masih bisa dikembangkan. Ini merupakan titik awal dari pasukan ataupun kelompok KUR di paroki ini untuk bisa lebih maju lagi di samping sengkuyung umat untuk membangun ataupun memelihara gereja yang kita cintai ini. Satu hal yang pasti adalah semoga kita tidak jemu-jemunya untuk selalu hidup rukun. Yang kedua adalah penuh iman dan berkat. Demikian, terima kasih. Selamat pagi, berkah dalam. Sebelum berkat tumpeng dan pemotongan tumpeng, saya balas pantun Pak Dr. Epsilon. Makan bihun sambil jalan kaki. Selamat ulang tahun untuk semua umat paroki Santo Paulus Miki. Saudara-saudariku, umat paroki Santo Paulus Miki dan juga umat dari luar kota yang hadir dalam perayaan Ekaristi pagi ini dalam suasana yang sederhana, karena kita akan menuju 100 tahun gereja kita, tentunya nanti akan meriah kita buat, maka kita mengadakan secara sederhana sebagai rasa syukur. Di hadapan kita tersedia tumpeng dengan segala ubo rampenya yang tentunya ini merupakan kegembiraan kita semua, merupakan rasa syukur atas penyertaan Tuhan Yesus dan teladan dari Santo Paulus Miki, seorang martir Jepang. Maka kita mohon berkat untuk tumpeng ini, dan sebagai lambang rasa syukur nanti pemotongan tumpeng dilaksanakan dan akan kami serahkan kepada Bapak Wakil Ketua 2 Dewan Pastoral Paroki, yaitu Dr. Epsilon. Mari kita hening sejenak. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu atas segala penyertaan bagi umatmu, Gereja Santo Paulus Miki Salatiga, dalam perjalanan tahun ke-96. Di hari ulang tahun kami merayakan secara sederhana, karena kami juga mengingat akan saudara-saudari kami yang saat ini sedang mengalami musibah bencana, khususnya bencana banjir dan tanah longsor. Semoga apa yang kami rayakan ini tidak mengurangi kepedulian kami terhadap sesama kami, tapi justru menggerakkan hati kami untuk semakin peduli, berbela rasa kepada saudara-saudari kami yang sedang menderita. Berkatilah segala ubo rampe dan tumpeng ini, berkatilah mereka yang telah menyiapkannya, berkatilah kami semua umat Paroki Santo Paulus Miki ini,
agar senantiasa setia bertekun seperti yang diteladankan Santo Paulus Miki dan semakin peduli terhadap sesama. Turunkanlah berkat untuk kami semua di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat dimohon berdiri. Kita hening sejenak, kita mohon berkat Tuhan sebagai penutup Ekaristi kita pagi ini. Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Kuasa berkenan melimpahkan berkat bagi kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah mewartakan kasih, kebaikan dan damai Tuhan. Misa sudah selesai.